Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga semuanya selalu sehat ya. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk siswi baru kelas 7. Dan untuk yang kelas 8 dan kelas 9, kita ketemu lagi. Semoga kalian gak bosan ya belajar PJOK sama ibu. Walaupun sekarang kita belum bisa belajar tatap muka lewat daring, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar PJOK ya. Nah, untuk awal pertemuan kali ini kita tidak langsung ke materi, tapi seperti biasa di awal semester kita akan lakukan dulu kontrak belajar mapel PJOK dengan ibu ya. Untuk yang kelas 7, kalau belum tahu, ibu nama lengkapnya Ibu Raden Maulina Getari, tapi kalian bisa panggil ibu dengan Ibu Moli. Yang kelas 8, kelas 9 mah udah tahu ya Ibu Moli. Kita langsung ke poin kontrak belajarnya. Di sini karena sistemnya kita daring, jadi hanya ada 3 kontrak belajar yang ibu buat. Yang pertama, mengisi daftar hadir online tepat waktu. Misalnya kalau jam pelajaran PJOK-nya kalian jam 9, ibu akan share link untuk absen online-nya itu sekitar jam 8.30. Jadi 8.30 sampai jam 9.00 kalian silahkan isi form untuk daftar hadir. Kalau kalian tidak isi, ibu anggap kalian tidak mengikuti pembelajaran. Ya, jadi daftar hadir itu penting. Nah, tadi kan setiap pertemuan itu siswa wajib mengisi daftar hadir online lewat link yang akan di-sharekan oleh guru pada Google Classroom. Nah, poin yang kedua, mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Nah, kalau misalnya mata pelajaran yang lain biasanya tentang soal, kalau PJOK tidak semuanya tentang latihan soal. Nah, nanti mungkin tugas-tugasnya ada bentuk video, tugas gerak. Nah, jadi tugas kalian nanti kalian sediakan tripod kalau punya, atau enggak minta tolong mama atau adik atau kakak untuk videoin kalian pada saat melakukan gerakan. Nah, yang ketiga, selalu menggunakan pakaian olahraga dan sepatu ketika melakukan aktivitas gerak. Jadi nanti untuk next pembelajarannya kita, nanti kalau misalnya udah praktek, kalau misalnya kalian udah tahu nih jamnya pelajaran olahraga, berarti kalian dari pagi boleh pakai kaos olahraga. Kalau misalnya kelas 7, kelas 8 kan udah ada nih kaos olahraganya, silakan dipakai. Untuk yang kelas 9, kalau misalnya memang sudah sempit, sudah ketat, boleh pakai kaos atau training yang lain yang sesuai dengan anjuran atau aturan yang sudah ada. Yang jelas jangan pakai jeans, jangan pakai bahan yang kira-kira sulit untuk kalian bergerak ya. Kaos dan training itu udah paling nyaman. Nah, minggu depan, jadi kalau misalnya jam pelajaran olahraga, kalian harus udah standby sebelum pembelajaran menggunakan kaos dan baju olahraga. Nah, terus ibu akan bahas tentang sistem penilaiannya. Agak sedikit berbeda nih dengan kita tatap muka ya. Sistem penilaiannya dibagi jadi 3. Yang pertama, daftar hadir atau absensi. Tidak mengisi daftar hadir maka dianggap tidak mengikuti pembelajaran. Tuh, tadi yang seperti di awal ibu bilang bahwa setengah jam sebelum mulai pembelajaran ibu akan sharekan link untuk kalian isi absen. Jadi kalian isi absen dulu nih. Jadi ibu tahu, oh anak ini misalnya jam segini kalian sudah absen dan mengikuti dan siap mengikuti pembelajaran PJOK. Nah, maksimal 3 kali tidak hadir dalam 1 semester. Nah, untuk 1 semester ini ibu kasih jatah 3 kali. Barangkali kalian bangunnya kesiangan, kuotanya habis, atau misalnya ada keperluan mendadak atau mendesak sehingga kalian nggak bisa untuk mengikuti pembelajaran. Tapi 1 semester ibu cuma kasih jatah 3. Kalau misalnya kalian full absen itu lebih baik ya. Nah, terus yang kedua, tugas-tugas yang masuk. Penilaian berdasarkan tugas yang dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Bukan hanya dikerjakan, tapi dikumpulkan. Jadi nanti tidak ada alasan, Bu saya udah bikin tapi lupa nggak dikirim. Ya, gimana ibu nilainya? Karena kan sekarang nggak bisa menilai di tempat. Harus semua misalnya lewat upload, lewat kirim-kirim gitu ya. Nah, tepat waktu. Kalau misalnya
dikasih tugasnya seminggu misalnya, tepat waktu itu nilai bagus, lebih cepat lebih baik. Kalau terlambat ya otomatis nilainya juga berkurang. Nah, yang ketiga, karena ibu yakin daring ini agak sedikit sulit. Sedikit sulitnya apa? Karena kalian belajar di rumah, tidak semua anak sadar akan pentingnya pembelajaran ini ya. Kadang ada yang misalnya ketiduran misalnya, atau misalnya leha-leha. Jadi yang poin ketiga yang ibu rasa penting ya, niat dalam mengerjakan tugas. Niat di sini apa? Bukan hanya asal membuat atau hanya asal mengumpulkan, tapi tugas yang dibuat dengan sungguh-sungguh dan kreatif. Nah, itu punya poin yang tinggi untuk ibu. Jadi pada saat misalnya nih ada tugas bikin video tentang senam atau video tentang apa gitu, nanti ibu akan lihat mana anak yang sungguh-sungguh bikin tugasnya, mana yang asal mengumpulkan tugas atau bahkan tidak membuat ya. Kalau misalnya 3 poin ini terpenuhi, insya Allah nilainya juga pasti baik ya. Kan anak-anak yang ibu ajar selalu terjaga semangat belajarnya, rajinnya ya nak ya. Nah, terus materi apa nih yang akan dipelajari pada semester ini? Karena sekarang sistemnya daring dan rata-rata kalian di rumah sendiri, makanya dari semua KD dalam 1 tahun ini, ibu pilih 5 KD yang kira-kira kalian bisa lakukan di rumah ya, tanpa alat dan itu tetap aman gitu. Nah, untuk kelas 7 ada 5 poin. Maksudnya kelas 7, 8, dan 9 hampir sama materinya, cuma ada di poin 2 yang berbeda. Nah, kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang pertama kebugaran jasmani. Nah, untuk kelas 7 nanti ada pola hidup sehat, kelas 8 tentang pergaulan remaja, dan yang kelas 9 ada tentang P3K. Nah, poin ketiga, 4, dan 5-nya sama tentang senam irama, atletik, dan pencak silat gitu. Jadi minggu depan kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kebugaran jasmani. Nah, seperti yang awal ibu bilang tadi, kalian minggu depan sudah menggunakan pakaian olahraga. Jadi kalau misalnya kita kan ada 2 jam pelajaran nih. Nah, 1 jam misalnya ibu dipakai untuk menjelaskan ya, kemudian nanti ada video atau foto tentang tugas gerak yang harus kalian lakukan. Nanti di jam pelajaran kedua, bagian kalian untuk melakukan gerakan. Nanti boleh difoto, di video, atau misalnya dalam bentuk tugas dalam bentuk tulisan. Yang jelas nanti diupload atau dikirim lewat Google Classroom. Siap ya? See you next week. Karena minggu depan kita mulai praktek, jangan lupa pakai baju olahraganya. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ibu. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.